Halo semuanya, pernah gak sih kamu bingung milih antara jurusan ilmu komputer sama sistem informasi? Kelihatannya mirip, tapi ternyata beda banget loh. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bedah tuntas semuanya, biar kamu bisa nemuin jalan mana yang paling klik buatmu. Yuk, kita belajar bareng. Ilmu komputer, sistem informasi. Ada lagi sistem informasi manajemen. Namanya mirip-mirip semua ya. Wajar banget kalau pusing. Tapi santai, kita bakal urai satu persatu biar kamu dapat gambaran yang super jelas. Anggap aja ini peta buat petualangan kamu di dunia teknologi. Oke, sebelum kita masuk ke detail jurusannya, coba kita mundur sedikit deh. Sadar atau enggak, hidup kita sekarang tuh dikelilingin sama yang namanya firma digital. Mulai dari pesan ojek online, nonton film, sampai kerja, semuanya serba digital. Nah, ini bagian yang paling seru. Di balik setiap aplikasi yang kita pakai, ternyata ada 3 tipe otak teknologi yang bekerja sama. Mereka ini ibaratnya tim yang membangun sebuah kota canggih, dan masing-masing punya peran yang krusial banget. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling fundamental, ya. Ini adalah batu bata dan semen dari semua teknologi digital. Kita masuk ke dunia ilmu komputer. Jadi gini, ilmu komputer itu intinya adalah sains di balik cara kerja komputer. Fokusnya bukan soal gimana cara pakai komputer, tapi soal gimana komputer itu bisa mikir. Ini dalam banget, sampai ke akar-akarnya. Orang-orang ilmu komputer tuh pikirannya begini, gimana caranya bikin program ini jalan 1.000.000 kali lebih cepat? Atau algoritma mana yang paling efisien buat mecahin masalah ini? Mereka terobsesi sama teori, kecepatan, dan membangun software dari nol. Biar gampang, kita pakai perumpamaan kota tadi ya. Nah, anak-anak ilmu komputer ini adalah para fisikawan dan insinyur material. Mereka lah yang menemukan cara membuat baja paling kuat atau beton paling kokoh. Mereka yang menciptakan bahan bangunannya. Oke, bahan bangunannya udah ada. Sekarang kita butuh jembatan kan? Jembatan antara teknologi canggih tadi dengan orang-orang yang mau memakainya. Nah, disinilah peran sistem informasi. Perhatiin deh, fokusnya langsung bergeser. Kata kuncinya sekarang adalah organisasi dan informasi. Jadi ini bukan lagi cuma soal mesinnya, tapi tentang gimana teknologi bisa benar-benar ngebantu manusia dan proses kerja mereka. Kunci utamanya di sini tuh integrasi. Gimana caranya nyatuin teknologi, proses, sama manusia, biar jadi solusi yang pas. Mereka yang bakal nanya, oke, teknologinya keren, tapi ini beneran bisa nyelesain masalah di perusahaan nggak? Pengguna sebenarnya butuh apa sih? Balik lagi ke kota kita. Kalau tadi ada yang bikin baja dan beton, nah anak sistem informasi inilah arsitek dan perencana kotanya. Mereka yang ambil bahan-bahan itu, terus merancang gedung, jalan, taman, semua ruang yang fungsional dan nyaman buat ditinggali manusia. Sekarang, kita naik ke level yang paling tinggi. Di sini kita nggak cuma ngomongin fungsi, tapi ngomongin soal strategi, soal gimana caranya menang. Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen. Dengerin deh kata-katanya. Manajemen, bisnis, keputusan, ini udah jelas ya. Fokusnya adalah gimana caranya teknologi bisa jadi alat bantu utama para bos buat ngambil keputusan strategis untuk perusahaan. Mereka yang di bidang ini mikirnya udah jauh ke depan. Pertanyaan mereka itu kayak, gimana caranya investasi teknologi ini bisa bikin kita ngalahin kompetitor? Atau inovasi digital apa yang bisa kita ciptakan biar jadi pemimpin pasar? Di kota kita, mereka lah wali kota dan dewan kotanya. Mereka nggak lagi mikirin satu gedung aja, tapi mikirin arah pengembangan seluruh kota. Oke, 10 tahun ke depan, kota ini mau kita bawa kemana? Itulah tugas mereka. Oke, sekarang udah kebayangkan 3 peran yang beda banget ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kamu itu yang mana? Biar makin gampang milihnya, yuk kita jajarin dan bandingin langsung. Nah ini dia intisarinya, lihat deh, ilmu komputer tujuannya bikin teknologi bisa bekerja dengan sempurna. Sistem informasi tujuannya bikin teknologi itu berguna buat orang-orang. Dan sistem informasi manajemen tujuannya bikin teknologi itu bernilai buat bisnis. Beda banget kan tujuannya, makanya contoh peran dan karirnya juga jadi beda-beda. Biar makin nempel di kepala, kita pakai contoh nyata ya, bikin platform e-commerce. Anak ilmu komputer bakal pusing 7 keliling mikirin gimana bikin algoritma rekomendasi produk secepat kilat. Anak sistem informasi bakal sibuk wawancara pengguna. Proses checkout-nya udah gampang belum? Tombolnya enakan warna apa? Nah, kalau anak sistem informasi manajemen, dia bakal presentasi ke direksi. Dengan platform ini, kita bisa rebut 10% pangsa pasar dari kompetitor. Cara pandangnya beda total kan? Jadi, ini yang harus kamu ingat baik-baik. Gak ada yang namanya jurusan terbaik.
Tiga-tiganya itu super penting dan saling melengkapi. Pertanyaan yang sebenarnya itu bukan mana yang paling hebat, tapi masalah seperti apa yang paling bikin kamu penasaran dan semangat buat dipecahin. Jadi, coba sekarang tanyakan ke dirimu sendiri. Kamu lebih tertarik jadi si penemu fondasi, atau si arsitek yang menghubungkan teknologi dengan manusia, atau mungkin si ahli strategi yang menentukan arah masa depan? Semoga penjelasan ini bisa bantu kamu belajar lebih dalam tentang dirimu sendiri dan nemuin jawaban yang paling pas buatmu.